Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan datang kepada Tuhan, kita sambut mempelai berdua. Saya undang, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada, dan yang akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami,
Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatu. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, secara khusus bagi dua insan yang Kau kasihi, Richard Leonardo Arnik Nelwan, dengan Lavendia Permata Kusuma Wardani. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepada-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini sepenuhnya dalam pimpinan dalam anugerah-Mu. Tuhan berkati juga dengan mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga mereka membangun rumah tangga mereka di atas kebenaran firman-Mu. Tuhan juga berkati setiap kami. Biar pemberkatan ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama, kita akan naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Kepada mempelai berdua dan setiap kita, mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik dan Tuhan sangat baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. haleluya. Berbangkilah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua. Dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi mempelai berdua, Richard Leonardo Arnik Nelwan, dengan Lavendia Permata Kusuma Wardani. Panggilan akrabnya mempelai pria siapa? Richard. Yang wanita? Fani. Enggak nyangkut sini ya. Iya, Richard dan Fani. Hari ini biarlah merupakan hari spesial bagi Anda berdua, dan biar dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan.
Saya mau tanya, pada masa kalian pacaran, Richard, apakah kau berdoa? Tuhan, apakah Fani ini adalah pasangan hidupku? Demikian juga Fani. Pada masa pacaran, apakah engkau berdoa? Tuhan, apakah Richard adalah pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, kalau Anda berdua sungguh-sungguh sudah berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya. Tuhan mendengar doamu dan Tuhan menjawab doamu. Orang yang ada di sampingmu adalah jawaban Tuhan, pemberian Tuhan yang terbaik. Tuhan tidak pernah salah memberikan jodoh. Harus dengan yakin saya sudah berdoa. Nanti ketika kalian membangun rumah tangga, apa yang kau harapkan pada pasanganmu, tidak semua harapanmu ada pada dia. Bahkan kadang-kadang ada hal-hal yang kamu tidak inginkan ada pada pasanganmu. Ada kelemahannya, ada kekurangannya, ada hal-hal kebiasaan yang kau tidak sukai. Tetapi harus dengan yakin, dengan percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Itu yang membuat nanti kau menjalani rumah tangga dengan mantap. Sekalipun ada tantangan, ada badai yang harus kau hadapi. Tapi dengan yakin Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Sehingga gak usah mikir cari yang lain. Juga pada hari ini saya ajak mempelai berdua, dan khususnya ya mempelai berdua dan kita semua, kita datang menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Khususnya mempelai berdua, minta kepada Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi, hendak mencurahkan kekuatannya kepada orang yang bersungguh hati. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua, sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya. Saya percaya ketika engkau sungguh-sungguh, maka Tuhan memberkati pernikahan Anda berdua. Demikian juga kepada kedua orang tua yang sudah berdoa untuk putra-putrinya, juga dengan percaya, dengan yakin Tuhan memberikan mantu yang baik. Saudara dikasih Tuhan, pernikahan adalah rencana Allah. Segala sesuatu yang direncanakan Tuhan adalah untuk kebaikan manusia. Ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Allah sendiri berfirman, tidak baik manusia itu sendiri. Oleh sebab itu Tuhan memberikan penolong bagi dia. Dan kemudian saudara kalau kita baca di dalam Pengkhotbah pasal 4, maka dikatakan berdua menjadi lebih baik. Mestinya mempelai berdua ke depannya, masa depanmu ke depan mestinya menjadi lebih baik. Lebih berbahagia, lebih sehat, lebih semangat, lebih bertanggung jawab, lebih berjuang dalam kehidupan ini, lebih bergairah. Mestinya seperti itu. Tapi ternyata saudara, tidak semua pernikahan itu berjalan dengan baik. Saudara, kalau sebuah pernikahan tidak berjalan dengan baik, bahkan mungkin buruk saudara sekalian, itu benar-benar penderitaan yang menyakitkan dan berkepanjangan. Ya. Jadi kalau sebuah rumah tangga tidak dibangun dengan baik, banyak konfliknya, banyak perselisihannya, itu benar-benar saudara sekalian, kayak neraka di bumi. Penderitaan yang berkepanjangan, sehingga seringkali seisi rumah itu tidak nyaman, tidak bahagia. Kalau hatinya tidak bahagia, tertekan, sakit penyakit muncul saudara sekalian. Terus problem emosi terjadi, lalu tidak bisa maksimal dalam hidupnya. Maka penting saudara, rumah tangga. Ada rumah tangga yang suasananya seperti medan perang. Saya tidak tahu saudara yang sudah menikah, entah rumah tanggamu seperti apa saudara ya. Seperti medan perang saudara, banyak konflik, perselisihan, saling menyerang, saling melukai. Sehingga suasananya panas, suasananya tidak menyenangkan. Tapi tegang suasananya. Tapi ada juga rumah tangga yang seperti rumah perkabungan. Suasananya sedih, yang ada air mata. Kenapa air mata? Cinta telah berlalu. Yang datang adalah kepahitan, kekecewaan, kegetiran yang terjadi. Sehingga adanya susah dan sedih.
Tapi ada rumah tangga yang seperti rumah pesta. Penuh dengan kebahagiaan, ada sukacita. Dan terlebih penting lagi, rumah tangga kita seperti Taman Eden. Ketika Tuhan menciptakan pernikahan pertama adalah di Taman Eden. Taman Eden berbicara apa, saudara? Di situ ada hadirat Tuhan. Di mana ada hadirat Tuhan? Di situ ada damai sejahtera, ada sukacita. Kalau satu mempelai berdua, besok ke depan, rumah tanggamu seperti apa? Hanya dua, saudara. Mau seperti neraka di bumi atau seperti Taman Eden di bumi ini, saudara. Bedanya satu, saudara. Di mana ada Tuhan, maka di situ adalah Taman Eden kita. Maka mempelai berdua kalau ingin bahagia dalam kehidupan rumah tanggamu, undang Yesus masuk dalam kehidupanmu. Dan izinkan Tuhan yang memimpin bahtera rumah tanggamu. Dan Alkitab sebagai standar kebenaran firman Tuhan. Apa kata Alkitab? Itu kebenaran. Sudah, jangan berbantah-bantah. Tapi yang penting, minta kepada Tuhan, Roh Kudus menolong supaya kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Begitu kita melakukan firman Tuhan, maka janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, gereja rindu setiap jemaat yang diberkati, yang dilayani sungguh-sungguh memiliki kehidupan rumah tangga yang bahagia, yang harmonis, dimanapun mereka berada, sehingga membawa nama Tuhan. Demikian juga mempelai berdua, besok ketika engkau tinggal di satu daerah, sehingga RT dan RW-mu ketika kedatangan sebuah rumah tangga yang baru, mereka akan merasa senang dan mereka berkata, ini pasti rumah tangganya orang Kristen. Standarnya tinggi, saudara, ya. Standar rumah tangga orang Kristen itu standar ilahi. Satu laki, satu wanita yang diikat dalam kasih, dan apa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Standarnya itu. Jadi bukan karena rumahnya ada tanda salibnya, bukan ada gambarnya Tuhan Yesus, tetapi karena dari kehidupan yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Sehingga orang melihat rumah tangga yang rukun, yang harmonis, sehingga mereka berkata ini rumah tangga orang Kristen. Ya, jadi bawa nama Tuhan, itu kerinduan. Maka dari gereja ada bimbingan pranikah, ada konseling pranikah, dan ada juga pemberkatan nikah. Dan juga satu kerinduan dari Bapak Gembala Sidang, dari gereja, memberikan sebuah kenang-kenangan bagi mempelai berdua, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan, bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Silakan duduk mempelai berdua. Oleh sebab itu, mengawali kehidupan rumah tanggamu dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Silakan dibuka Ulangan pasal 28, sudah saya kasih batas. Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28 ayat pertama. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala yang Tuhan perintahkan pada hari ini dengan setia, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Dan segala berkat ini akan datang padamu menjadi bagianmu. Jikalau engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Yang penting, saudara, dengar suara Tuhan dan melakukan dengan setia. Maka Tuhan sendiri yang mempromosikan, Tuhan yang mengangkat. Dan Tuhan juga berjanji, Tuhan bukakan pintu berkat-Nya. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-6, keluar masukmu Tuhan melindungi, menjagai. Ayat yang ke-12, Tuhan akan membukakan tingkap langit-Nya dan memberkati segala apa yang kau kerjakan, sehingga kau tidak minta pinjaman, tetapi memberi pinjaman. Tuhan, firman Tuhan ini, saudara sekalian, ketika engkau mendengar dan melakukannya dengan setia, kau mempercayai, kau memegang, maka perjalanan hidupmu ada dalam kuasa Tuhan. Tuhan juga memberi pesan kepada Yosua. Ketika Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Yosua tahu bangsa Israel itu seperti apa.
yang dipimpin oleh Musa disertai kuasa Tuhan yang seperti itu besarnya. Tapi bangsa Israel itu saudara, tegar tengkuk. Jadi ketika Yosua menggantikan, Yosua juga takut. Tapi pesan Tuhan kepada Yosua, teguhkan dan kuatkan hatimu. Berjalanlah sesuai dengan perintah Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya perjalananmu berhasil. Jangan nyimpang ke kanan atau ke kiri. Berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Alkitab ini adalah petunjuk bagi kita saudara. Ketika kita berjalan sesuai dengan perintah firman Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi apa yang Tuhan janjikan. Apa yang Tuhan sudah janjikan pada saat kita berjalan lurus di jalannya Tuhan, maka Tuhan akan membackup firman-Nya, menggenapinya. Maka pesan Tuhan kepada Yosua 1 ayat yang ke-8. Jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi saudara, kalau kita ingin hidup kita, dalam kehidupan kita pribadi, rumah tangga kita, pekerjaan kita, keuangan kita, pelayanan kita, supaya berhasil dan juga disertai keuntungan, diberkati Tuhan. Selama kita on the track, selama kita tetap berjalan di jalan kebenaran firman Tuhan. Pasti digenapi saudara. Jadi kalau ada sebuah pernikahan, sebuah rumah tangga, kalau tidak bahagia, kalau sampai tidak bahagia, bahkan sampai cerai, saya pastikan, ini bukan semoga mudah-mudahan, tapi saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Jadi kalau tidak bahagia, kalau sampai cerai, salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, jaminannya pasti rumah tangganya rukun, harmonis dan bahagia. Sekalipun Tuhan izinkan, ada badai masalah bisa terjadi. Kesehatan, keuangan, pekerjaan bisa terjadi. Tapi suami istri itu tetap rukun bersatu. Dan firman Tuhan berkata, di mana dua orang yang sepakat sehati, apa yang dia minta akan Tuhan berikan saudara. Dua atau tiga orang yang sepakat di dalam Tuhan, Tuhan hadir. Jadi kalau Tuhan hadir, sekalipun badai sebesar apapun, tidak akan menggoyahkan. Bahtera itu saudara. Dan juga menjaga hati setiap seisi rumah tidak akan dicekam oleh ketakutan. Tidak dicekam oleh keputusasaan. Tetap terus ada pengharapan, karena di situ ada Yesus. Kuncinya satu, ketika kita sungguh-sungguh, maka Tuhan mengingat, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Kita semua punya smartphone, dan saya percaya anak-anak Tuhan pasti punya install Alkitab, bahkan beberapa versi. Tapi pertanyaan saya, kapan bacanya? Saudara, smartphone kita tidak pernah lepas dari kita, hampir setiap kali kita buka. Ya. Kita buka, yang dibuka apa saudara? Yang pertama dibuka seringkali adalah WhatsApp sekarang. Kemudian TikTok, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Alkitab, kapan? Kalau ke gereja, gembala sidang atau pembicara mulai berkata, mari buka Matius pasal 22. Baru mau buka, layar sudah keluar, ya sudah enggak jadi, baca aja di depan saudara. Sudah dunia dengan segala pengetahuannya akan lenyap. Tapi Tuhan berkata, firman Tuhan tidak akan lenyap, satu titik pun tidak. Kenapa kita tidak hidup di dalam kebenaran yang kokoh, yang menjadi standar hidup kita? Karena Tuhan mengingatkan, jangan lupa, perkatakan, diucapkan. Jadi baca Alkitab yang terbaik adalah diucapkan sampai telingamu mendengar. Dan ketika engkau mengucapkan dengan iman, dengan mantap, biarlah firman yang kau ucapkan dan kau dengar, dan itu menjadi benih yang menjadi rema bagi saudara, tersimpan dalam hati saudara.
Dan itu saudara sekalian, rema firman Tuhan ini pasti digenapi. Jadi baca, bukan dibaca kilat. Tuhan setiap hari aku berjanji baca 3-5 pasal. Lalu bacanya kilat. Oh, saya sudah tahu ceritanya, sudah selesai. Tidak ada artinya saudara. Tapi dibaca. Pada saat kau mengucapkan, Tuhan berkata, firman-Ku tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang kau ucapkan firman Tuhan, sabda Allah kau ucapkan dengan sungguh-sungguh, tidak akan kembali dengan sia-sia. Kapan kembalinya? Pengkhotbah berkata, seperti kau membuang roti di air, saudara. Kapan munculnya? Tapi satu hari muncul. Satu hari digenapi. Roti firman Tuhan kau lepas. Kapan Tuhan menggenapi? Waktunya Tuhan. Tapi Tuhan berkata, tidak pernah tidak digenapi. Tidak pernah lalai, saudara. Kalau kita belajar di dalam Alkitab banyak sekali contoh. Oleh sebab itu, bagi mempelai, jangan lupa baca firman Tuhan, Alkitab. Sudah dikasih, boleh dicoret-coret ya, boleh dikasih stabilo, pinggirnya ditulis tanggal ini aku baca, dan Tuhan berbicara bagi saya ini, tulis saja. Satu saat saudara, ketika lihat tulisan dicocok, ternyata digenapi. Setelah 7 tahun digenapi. Pasti saudara. Apa yang Tuhan kehendaki? Silakan dibuka di pita yang biru. Pita biru, ya. Dari bawah aja. Ya. Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Suatu hari, Tuhan Yesus ini ditanyai orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang yang belajar agama. Kalau sekarang ini ya seperti pendeta, romo, pastor, ulama, imam, yang belajar agama, saudara. Belajar tentang Allah. Mereka sengaja bertanya pada Tuhan, Tuhan Yesus, sengaja mencobai saudara. Mereka bertanya, dari sekian hukum-hukum yang Tuhan berikan, Allah berikan, mana yang paling penting? Ada 10 hukum Taurat, mana yang paling penting? Di pertanyaan menjebak. Kalau Yesus menjawab salah satu, maka mereka berkata yang lain berarti kurang penting. Mana yang paling penting? Maka Tuhan menjawab, saudara. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus berkata, saudara, kalau ini saudara setiap kali pemberkatan saya bawakan. Biar itu jadi dasar dalam hidup saudara. Hidup mempelai berdua. 2 hukum ini saja. Karena Tuhan Yesus berkata, pada 2 hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum-hukum yang di dalam Alkitab kalau diringkas 2 hukum ini saja. Hukum yang terutama dan yang pertama adalah hubunganmu dengan Tuhan. Bagaimana kualitas hubunganmu dengan Tuhan? Seberapa jauh kau percaya? Seberapa besar hatimu takut akan Tuhan? Tuhan berkata, diberkati orang yang takut akan Tuhan. Apakah kita benar-benar takut akan Tuhan? Orang banyak beribadah, orang datang ke tempat ibadah. Apakah benar mereka itu percaya Tuhan ada? Belum tentu. Apakah sungguh-sungguh takut akan Tuhan? Belum tentu, saudara. Banyak saudara sekalian, mereka datang beribadah, setia saudara. Tapi hidupnya masih di dalam dosa. Masih hidup dalam perselingkuhan. Mungkin keluarganya tidak ada yang tahu. Pasangannya tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan itu maha hadir, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha tahu. Tuhan ada. Nah kalau benar takut akan Tuhan, ya dia sadar sebenarnya dalam batinnya tahu itu dosa. Tapi nekat saudara, berarti tidak takut akan Tuhan. Orang yang tidak takut akan Tuhan ya jelas masuk neraka saudara sekalian.
Sudah tahu kalau menipu, mencuri, korup itu dosa. Tapi dengan segala cara supaya tidak ketahuan, dan memang tidak ketahuan. Tapi Tuhan tahu. Kenapa dia tetap melakukan? Ya tidak takut Tuhan. Jadi kalau sungguh-sungguh takut akan Tuhan, nomor satu hubungan kita dengan Tuhan. Hubunganmu seperti apa? Sikap hatimu seperti apa? Tuhan tahu hati kita. Ya. Orang hanya bisa melihat penampilan, aksesoris keagamawinan kelihatan. Pakai kalung salib. Ada lagi tatonya batu dikasih salib, saudara. Bukan itu. Tuhan lihat hati. Banyak saudara pakai aksesoris keagamawian. Apa benar mereka takut akan Tuhan? Belum tentu, saudara. Tuhan yang tahu. Maka Tuhan berkata nomor satu itu sikap hati kita. Bagaimana? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Segenap persamaannya apa? Semua, seluruhnya, seutuhnya. Tapi ingat, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Jangan dibalik. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Semua. Mulai dari Adam sampai manusia terakhir sudah jatuh dalam dosa. Semua yang lahir dari benih laki-laki, semua sudah jatuh dalam dosa. Saya dan saudara orang-orang berdosa. Maka upah dosa adalah kematian. Maka saudara sekalian, semua orang mengalami kematian. Nabi-nabi, murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul, sama, mati. Karena itu upah dosa, saudara. Ketika Allah menciptakan manusia pada mulanya, tidak direncanakan manusia itu mengalami kematian. Sampai manusia melanggar perintah Tuhan ketika makan buah pengetahuan baik dan jahat. Maka sejak saat itu, proses kematian terjadi. Gara-gara makan buah pengetahuan baik dan jahat, yang melarang firman Tuhan, maka proses kematian terjadi. Maka juga akibatnya proses penuaan terjadi. Proses pengrusakan terjadi. Tidak bisa dihindari. Mau tidak mau kita mengalami yang namanya proses penuaan. Kalau sudah makin tua, makin lemah, makin jelek. Ya sudah, itu wis pasti saudara. Saudara boleh lihat foto saudara 30-40 tahun yang lalu yang sudah usianya 60-an, lihat gitu, waduh wis beda banget saudara ya. Sudah semuanya berubah, kekuatannya berubah semuanya. Itu karena dosa, proses kematian terjadi. Dan Tuhan berkata semua manusia telah jatuh dalam dosa. Richard dan Fanny, jujur ya. Hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Ya. Richard pernah enggak kurang ajar sama papa mama? Pernah. Pernah berontak? Sering. Iya. Fanny, pernah kurang ajar sama orang tua? Pernah. Pernah berontak? Pernah ya. Siapa yang ngajari kamu jadi pemberontak? Siapa yang ngajari kamu kurang ajar? Hukum yang ke-9 yang sederhana saudara. Jangan berdusta, jangan bohong. Kalian pacaran berapa lama? 2 tahun. Jujur ya, 2 tahun. Selama 2 tahun, Richard pernah bohong enggak sama Fanny? Pernah. Fanny pernah bohong enggak? Wah, pernah. Kalian tuh kawin dengan pembohong dong. Saudara enggak bisa. Suami istri yang hidup bersama-sama, satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut pun enggak bisa tidak akan berani bahwa tidak pernah bohong sama pasangannya. Ada di sini yang jadi suami berani berkata, aku tidak pernah bohong sama istri. Atau istri berkata, aku tidak pernah bohong sama suami. Tidak bisa, apalagi terhadap anak, orang tua dengan anak. Saudara, siapa yang ngajari kita bohong? Tidak ada. Tapi nanti bohong sendiri, anakmu nanti begitu. Tidak usah diajari, nanti kurang ajar sendiri, nanti akan bohong sendiri. Apa yang dikatakan Alkitab itu kebenaran. Maka saudara, benih dari laki-laki, sperma laki-laki,
sudah bawa tabiat dosa. Maka Daud bermazmur, aku dikandung dalam dosa. Kita nggak ngerti, janin itu manusia kecil. Janin itu bukan bagian dari ibu, tapi itu manusia kecil. Yang itu sedang proses pembentukan, itu sudah manusia kecil, sudah punya pribadi saudara. Tuhan yang paling tahu. Itu dalam dibentuk dia sudah berontak-berontak. Orang tua nggak ngerti, tapi Tuhan tahu. Jadi ada janin yang gugur, ada bayi yang mati, karena itu akibat dosa, saudara. Tidak ada satupun orang yang benar, dan semua orang akibat dosa kematian dan masuk neraka. Tapi kasih Allah yang begitu besar, Allah yang maha kasih dan maha penyayang, Allah buktikan kasih-Nya. Maka dia sendiri datang ke dalam dunia. Firman-Nya menjadi manusia seutuhnya. Maka manusia satu-satunya yang dilahirkan, yang tidak berbuat dosa, hanya Tuhan Yesus. Karena dia bukan benih dari laki-laki, tapi adalah firman Tuhan. Dia adalah Allah sendiri, dia adalah Sang Pencipta sendiri, yang menjadi sama dengan manusia. Dia datang dengan satu tujuan, untuk menebus dosa umat manusia. Saudara, itu kasih Allah saudara, tidak ada satupun yang benar. Tuhan datang ke dalam dunia, dia yang tidak berdosa, tapi menanggung dosa seisi dunia. Menanggung dosa saya dan saudara, dosa dari Adam sampai manusia terakhir, Tuhan tanggung, Tuhan bayar. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib, Tuhan Yesus bayar dengan tubuhnya, dengan nyawanya. Jadi Richard dan Fanny, pada hari engkau bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kau sudah dibeli. Kau sudah dibayar lunas. Kau sudah jadi umatnya. Kau sudah menjadi milik Tuhan. Kau menjadi anak Allah. Maka memang beda. Beda dan beda. Orang yang sudah ditebus dan tidak ditebus beda. Maka orang yang percaya pada Kristus, dia sudah menjadi milik Kristus. Menjadi ahli waris daripada janji Tuhan sendiri. Jadi ingat ya, pasanganmu milik Tuhan. Hidupmu milik Tuhan. Rumah tanggamu milik Tuhan. Anakmu besok milik Tuhan. Ketika engkau sadari. Dan ketika engkau menjadi anak Allah, saudara menjadi milik Kristus. Maka Tuhan memberikan jaminan Roh Kudus di dalam kita. Tubuhmu bait Allah. Dan juga ketika kita dipanggil Tuhan saudara, Tuhan sudah memberikan janji yang pasti. Keselamatan yang pasti, bukan semoga, bukan mudah-mudahan. Beda nasibnya, beda dan beda. Alkitab luar biasa saudara. Allah rancangkan luar biasa. Ketika Tuhan Yesus dituntut disalibkan oleh para ulama, imam-imam saat itu saudara. Nuntut disalibkan karena iri hati ya. Dengan tuduhan-tuduhan ya saudara sekalian. Dan ketika itu Pontius Pilatus yang menjadi penguasa daerah itu. Sebelum dia memutuskan untuk hukuman disalibkan, kan hukuman yang terberat. Terkejam, terberat. Itu hukuman bagi orang yang benar-benar sangat amat jahat. Maka diperiksa. Ditanyai Yesus. Diselidiki. Dan Pontius Pilatus bingung. Ini orang tidak berbuat dosa. Tidak ada kesalahan. Ini orang benar. Kok mau disalibkan? Dia berusaha untuk menolong Tuhan Yesus. Supaya tidak disalibkan. Lalu saudara sekalian, dia serahkan Yesus disesah. Dicambuki saudara. Disiksa. Sudah hancur. Kemudian saudara, Pontius Pilatus ini cari orang yang paling jahat. Yaitu yang sudah dijatuhi hukuman salib. Namanya Barabas. Lalu dibawa di atas podium. Di hadapan rakyat Israel saat itu. Para imam-imam saat itu saudara. Mana yang hari ini pemerintah punya hak untuk membebaskan salah satu. Membebaskan orang. Membebaskan napi saudara.
hari ini? Mana yang kau pilih? Harapannya Yesus yang dilepas sudah disiksa, sudah hancur seperti itu, supaya timbul belas kasihan. Lalu dikuasai, ini ada yang penjahat, benar-benar jahat. Dia di luar nalar daripada Pontius Pilatus, di luar pikiran perhitungannya. Mereka serentak, salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Wah, saudara, Pontius Pilatus bingung sampai seperti itu. Sampai akhirnya dia cuci tangan, tidak mau ikut campur. Saudara, kita bayangkan ketika Barabas pulang, dia sampai di rumah, aku tidak disalibkan. Aku tidak jadi disalibkan karena Yesus. Aku selamat karena Yesus. Itulah saudara sekalian. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Yang mestinya kita harus disalibkan, yang menanggung dosa. Yesus tebus kita. Saudara, Barnabas belum berbuat apa, Barabas belum berbuat apa-apa, saudara. Kemudian saudara, ini ya Tuhan saudara, Allah sudah memberikan nubuatan melalui kitab Yesaya 700 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Sudah dinubuatkan bahwa seorang perawan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Immanuel, Allah berserta dengan kita. Dan meninggalnya matinya di antara penjahat. Pontius Pilatus tidak ngerti. Tapi pada saat dia menyalibkan Yesus, jatuhkan hukuman. Dia jatuhkan 2 penjahat untuk disalibkan. Untuk menggenapi firman Tuhan. Saudara, di atas kayu salib ini 2 penjahat. Yang satu, dua-duanya pertama mengolok-olok Yesus. Kalau engkau memang Mesias anak Allah, selamatkan dirimu. Turun dari kayu salib dan selamatkan kami juga. Dan mereka di atas kayu salib. Mulai jam 9 mereka disalibkan. Pukul 12 siang tiba-tiba kegelapan terjadi. Dan kemudian Yesus mulai berseru. Inilah pertama kali kalimat yang keluar dari Tuhan Yesus. Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, dia mengucapkan itu, saudara. Tuhan berdoa syafaat untuk mengampuni. Supaya Bapak mengampuni dosa-dosa mereka. Dia berdoa untuk kita semua. Tuhan ampuni dosa-dosa umat-Mu. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan membela itu. Yang menyalibkan itu dibelani, saudara. Lalu 2 penjahat ini. Yang satu tetap mengolok. Tapi yang satu mulai bertobat. Ketika dia mendengar ucapan Tuhan Yesus, maka yang satu bertobat. Satunya langsung berkata kepada Tuhan. Dia berkata pada sahabatnya yang sama-sama disalib. Kita ini memang pantas disalib, kita memang orang jahat, tapi orang di tengah ini tidak. Lalu dia berkata pada Yesus, Tuhan ingatlah aku ketika engkau datang kedua kali sebagai raja. Yesus hari itu berkata, hari ini juga engkau bersamaku di Taman Firdaus. Nasibnya beda. 2 penjahat ini sama-sama hari itu mati. Satu bertobat dan dia bersama Yesus di Taman Firdaus. Yang satu tidak bertobat. Benar, akan menghadapi penghakiman Tuhan. Ya, semua kepercayaan di dunia itu seperti itu. Mati akan menghadapi pengadilan Tuhan. Ya, betul 100%. Menghadapi pengadilan Tuhan. Maka yang satu itu saudara sekalian akan menghadapi penghakiman Tuhan. Tapi yang percaya pada Yesus, 100% juga kebenaran. Mereka diselamatkan. Jadi Anda berdua sudah menjadi milik Tuhan. Hidupmu milik Tuhan. Keluargamu milik Tuhan. Pasanganmu milik Tuhan. Generasi yang Tuhan berikan berikutnya, anak-anakmu adalah milik Tuhan. Kalau engkau bangun dengan baik, agar rumah tanggamu diberkati. Nomor 1 kita menyadari Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Lalu yang kedua yang membuat kita bahagia. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Siapa sesama kita, Richard? Fani, siapa? Oh, orang-orang sekitar kita. Jadi di luar orang-orang kita bukan sesama kita. Semua orang, saudara. Tuhan berkata, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Yang menghina kita itu sesama kita apa bukan?
Monyet tidak bisa menfitnah kita, harimau tidak bisa menfitnah kita, yang bisa menfitnah kita adalah sesama kita, saudara. Yang bisa menyakiti kita, yang bisa menipu siapa? Binatang tidak ada yang bisa menipu, saudara. Yang bisa menipu adalah sesama saudara. Tapi Tuhan berkata, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Orang Kristen tidak boleh punya kebencian, tidak boleh punya dendam. Apa yang Tuhan perintahkan? Ampunilah mereka. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Didoakan, diberkati. Dan ketika engkau melakukan firman Tuhan, Tuhanlah yang berperkara, Tuhan yang membela. Kalau Tuhan yang membela, indah semuanya, menyenangkan saudara. Kita sudah di negara kita ini, kita bisa melihat saudara, bagaimana Tuhan itu melakukan. Orang yang difitnah, disalahkan, dibully saudara sekalian. Dan dia berkata, lihat aja, nanti Tuhan yang berperkara, kau yang akan dipermalukan. Tuhan genapi firman-Nya saudara. Yang penting dia tidak punya pendendam, tidak punya sakit hati, sekalipun difitnah, sekalipun disakitkan, sekalipun sampai dipenjarakan. Tapi dia tetap mengasihi. Maka Tuhanlah yang berperkara. Tuhan yang akan membela. Yang penting hidupmu seperti itu. Karena di mana kau berada, kau bekerja, tetap disertai Tuhan. Maka Tuhan berkata, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Diberkati saudara. Ada satu kesaksian saudara. Dia hidup anak Tuhan yang sungguh-sungguh PMS ini saudara ya. Dia benar-benar jujur. Tapi lingkungannya enggak jujur. Dia jujur saudara, enggak disenangi. Enggak disukai. Diajak tidak jujur enggak mau. Jadi ini ganggu saudara ya. Akhirnya bagaimana caranya sehingga akhirnya dia dimutasi. Nah, dimutasi ke kota yang kecil. Wah, ini teman-teman senang. Wis, rasa no. Ya, di kota yang kecil. Tapi setelah di sana saudara, orang-orang yang tadinya yang di sekotanya ini saudara, loh, ternyata mereka diberkati lebih. Bukan karena melakukan yang tidak baik. Ketika itu dipindah ke kota yang kecil, istrinya kan dari kota yang besar, orangnya cerdas, pintar saudara, dia mulai buka usaha di sana. Karena dia adalah lebih pintar dari orang-orang di sekitarnya. Ya tokonya diberkati, usahanya diberkati, jadi bersukses. Diberkati Tuhan bukan harus melalui suaminya yang PMS, melalui keluarganya istrinya. Diberkati, jujur, tapi diberkati Tuhan. Diusahakan supaya biar sengsara, tapi Tuhan bela, kok malah sugih. Dan benar saudara, ada Tuhan saudara sekalian. Ya, penting hidup yang Tuhan perintahkan. Kasih samamu seperti dirimu sendiri. Sesama kita yang terutama siapa? Ya pasangan hidup kita. Nomor satu adalah pasangan hidup kita. Lalu orang-orang yang di sekitar kita, orang tua kita, anak kita, saudara-saudara kita, saudara, dan sahabat-sahabat kita, dan semua orang. Tapi ada prioritas-prioritasnya. Richard, kamu pengasih Fani? Kamu mencintai Fani? Iya. Kenapa kamu jatuh cinta sama Fani? Nah, pertanyaan saya ya. Teman gadismu banyak atau dikit dulu? Pertanyaan saya. Ya, coba dijawab. Biasa sih, enggak. Oh, biasa itu biasa gimana? Menurut kamu banyak atau sedikit? Ya. Sedikit, Nay. Oh, sedikit. Dari sedikit gadis yang kau kenal. Kamu ngomong sedikit ya, dari sedikit gadis yang kau kenal, kenapa kamu pilih Fani? Ya karena dia setia melayani Tuhan sih. Benar, karena kamu melihat hanya dia karena setia melayani Tuhan. Iya, yang utama itu. Oh, yang utama itu. Terus kamu kalau lihat wajahnya Fani gimana? Ya, cantik. Cantik. Seneng? Seneng. Oh, harus seneng ya. Harus seneng. Harus seneng. Suami istri harus seneng dengan pasanganmu. Kalau ingin bahagia, harus seneng. Begitu kau tidak seneng, kau menciptakan sengsara sendiri. Kamu nanti hidup tadi ya, satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Orang sebelahmu, kau rasa seneng, rasa no dewe. Mesti harus senang, saudara. Kalau sudah jadi suami sih, aku suka, aku senang.
Begitu engkau berkata demikian, otakmu nanti akan meresponi seperti itu, benar-benar kamu senang dan kamu bahagia. Awal tidak bahagia adalah ketika engkau tidak suka dengan pasanganmu. Kalau sudah tidak suka, makin lama makin tidak suka, akhirnya nyesel. Kenapa? Dulu aku pilih dia. Aku menyesal. Lah, sudah penyesalan sepanjang sisa hidupmu, saudara ya. Senang, harus senang dengan pasangannya. Nanti ketika usia bertambah, wajah berubah, tetap senang saudara, tetap senang dengan orangnya. Itu bahagia. Senang kenapa enggak bahagia? Ya karena cara melihatnya berubah. Ya memang orangnya akan berubah. Ya, orangnya wajahnya berubah, tapi tetap senang. Hari ke hari tetap senang. Saya tetap senang saudara dengan istri saya, saudara ya. Ya, tadi naik motor, saudara sekalian, motor listrik. Biasa pergi, ya saya terus dia duduk dempet saya, sudah cukup lama. Wah, saya ngomong, udah lama ya kamu udah nempel kepada saya, meluk saya pagi-pagi karena periksa darah gitu ya bersama-sama. Wah, nikmati sudah cukup lama, memang cukup lama. Jadi saya mengingat itu, senang saudara ya. Itu saudara sekalian, jadi bahagia, mesti senang dengan pasangannya. Maka kau bahagia, kasihlah samamu, kasihlah pasanganmu, ya senang dengan pasanganmu, maka kau bahagia. Silakan dibuka di pita yang biru. Nah ini Tuhan kasih prinsip, Tuhan yang menciptakan, Tuhan juga yang memberi petunjuk. Bagaimana kita bangun rumah tangga? Kalau kita mengikuti apa yang Tuhan tunjukkan, pasti bukan semoga ya, pasti rumah tanggamu rukun dan bahagia. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24, ini adalah bagi istri-istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, seperti jemaat tunduk pada Kristus. Jadi, ya saudara sekalian, tunduknya seorang istri itu setara ya, seperti jemaat kepada Kristus. Jadi tunduknya, nilai tunduknya itu seperti jemaat kepada Kristus, seperti kita pada Tuhan. Tunduk seperti itu, saudara. Tunduk percaya 100%, tunduk. Dan kalau istri bisa tunduk, dia bangga dengan suaminya, dia kagum dengan suaminya, dia menghargai suaminya, maka dia bisa bergairah dengan suaminya. Dia bisa mesra dengan suaminya, dan dia bisa melayani suaminya dengan baik. Tapi begitu dia tidak lagi menghargai suaminya, tidak lagi bangga dengan suaminya, tidak menghargai suaminya, sejak saat itu dia tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Gairahnya akan turun. Dia akan jadi dingin, jadi frigid. Dia akan susah untuk melayani. Itu firman Tuhan ditulis 2000 tahun yang lalu. Sekarang zamannya memang sudah emansipasi wanita. Tapi tetap firman Tuhan, kalau istri ingin bahagia ya seperti itu. Seandainya nanti Fani kau lebih sukses dari suamimu. Gajimu lebih besar, jauh lebih besar. Jabatanmu lebih tinggi. Ini kan caleg-caleg ya banyak ya. Banyak yang masuk wanita jadi caleg, suaminya jadi biasa, wah dia anggota DPR, DPRD, dia dihormati di mana-mana. Hati-hati saudara, kalau dia tidak menjaga hatinya, dia mulai tidak menghargai suaminya, mulailah rumah tangganya akan mengalami goncangan. Demikian juga suaminya kalau dia tidak jaga hatinya, tidak hati-hati, juga bisa terguncang. Jiwanya terguncang, jadi kepercayaan terguncang. Nah itu kalau sudah seperti itu, iblis itu pintar saudara ya. Tiba-tiba ya ditemukan, rumah tangga jadi kacau. Maka tetap prinsip Tuhan harus ditegakkan. Istri ketika dia lebih sukses, lebih berhasil, tetap kalau di rumah suamiku adalah kepala. Dia yang memberi putusan. Prinsip yang kedua, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Ya. Kasihnya seorang suami kepada istri setara Yesus mengasihi jemaat. Kasih yang rela berkorban, rela mati. Nah, itu saudara, suami yang mengasihi istri seperti itu saudara. Rela berkorban. Nah kalau suaminya seperti itu, istrinya tunduk wis ora ndak pakai syarat-syarat, wis pasti percaya. Seperti itu yang Tuhan rindukan. Ikatan pernikahan itu seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi ketika kita mendasarkan hidup kita
dengan kasih seperti itu, kasih agape dari Tuhan, hubungan suami istri akan jadi indah. Kualitas hubungan suami istri menentukan kualitas pernikahannya. Ya. Lalu prinsip yang ketiga, hormatilah orang tuamu, supaya engkau panjang umur dan bahagia. Hormati orang tuamu, selagi ada, hormati dia. Orang tua mungkin ada kekurangan kelemahannya, tapi tetap sebagai anak, hormatilah orang tuamu. Kalau kau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan orang tuamu, tak berapa banyak yang sudah dikorbankan. Dan prinsip yang keempat terakhir adalah, ketika Tuhan memberikan anak, tanggung jawab orang tua, didik anakmu dalam kasih dan disiplin. Harus seimbang, harus disiplin tapi juga harus dikasihi. Orang boleh sekarang menerapkan terlalu meninggikan hak asasi manusia. Anak boleh lapor kalau dia dihajar orang tuanya. Lah, naik jadi kurang ajar semua. Prinsip firman Tuhan tidak ditegakkan. Tuhan berkata, pakai rotan. Sangat menyakitkan, tapi tidak membahayakan jiwanya. Dan juga akan membentuk karakternya ke depan. Pakai rotan. Ya. Ada bagian yang sudah Tuhan berikan. Bukan di rotan di sini, saudara. Sampai sini tersobek begitu, cacat, saudara. Ya tidak boleh. Ya di sini. War gitu, kadang-kadang rotannya mungkin kurang bersih ya, saudara sekalian, baler, mungkin terluka, ada, tidak masalah. Di rotan sakit, dan waktu di rotan, Wana itu pasti marah juga dalam hati. Bapak itu jahat, papa itu sadis, papa tidak adil. Berontak dia, saya salah ya salah, tapi kok soal diajar seperti ini. Pasti berontak, saudara, ada kemarahan dalam hati anak. Nah ketika sudah diajar, nangis, dia sudah reda. Nah ini mulai kasih bapak harus. Tadi disiplin, kasih bapak. Deketi, bilurnya diusap. Sakit, Dik. Justru aku nopah. Papa enggak mau, sebenarnya papa enggak ingin mengajar. Papa terpaksa. Papa terpaksa. Ketika sambil berkata demikian dilus, tapi papa sayang kamu. Langsung kemarahannya reda. Dan dia menerima apa yang diajar itu. Dan dia lebih taat pada orang tua. Karena harus demikian. Disiplin, kasihnya tetap ada. Kalau kau tegakkan 4 prinsip ini, rumah tanggamu akan menjadi kokoh. Apapun Tuhan izinkan badai, bahtera rumah tanggamu tetap akan sampai ke seberang dalam penyertaan Tuhan. Bahagia dan sukses. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Alkitab dan bunga bisa ditaruh dulu. Saling berhadapan. Ya. Mic-nya bisa ditaruh dulu. Saling berpegang tangan. Dengan iman, dengan percaya. Orang yang ada di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Lihatlah sisi yang baik, lihatlah kelebihannya, maka engkau akan bersyukur kepada Tuhan. Dalam pernikahan ada panggilan yang indah untuk Anda berdua. Saling mengasihi, saling menolong, saling membangun, saling menguatkan, saling menghibur, saling menasihati di dalam Tuhan. Ingat, saling ya, bukan menuntut, tapi saling. Saling memberi, saling menerima. Sebelum Anda dipersatukan, terlebih dahulu Anda berdua akan menyatakan ikrar janji. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini 2 insan yang kau kasih, Richard Leonardo Arnik Nelwan, dengan Lavandia Permata Kusuma Wardani. Mereka berdua saat ini berdiri di hadapanmu. Mereka berdua akan menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah engkau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan oleh pertolonganmu Roh Kudus mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua.
Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Richard Leonardo Arnik Nelwan. Silakan. Baik. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Richard Leonardo Arnik Nelwan menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Lavandia Permata Kusma Wardani yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut misahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan. Sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya berikan kesempatan kepada mempelai putri Lavandia Permata Kusuma Wardani. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Lavandia Permata Kusuma Wardani, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Richard Leonardo Arnik Nelwan yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersedia tunduk kepadamu, seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan ikrar janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Richard, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai Fani dari hari ini sampai selama-lamanya dengan kasih yang tulus di dalam Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Lavandia atau Fani, kenakan cincin tangan kasihmu bahwa engkau akan mencintai Richard dengan kasih setia yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan iman, dengan percaya, Tuhan sendiri hadir di antara Anda berdua. Dan tangannya yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan kalian berdua. Silakan Richard. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua ke dalam tangan Tuhan. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan, bukalah hatimu, seberapa besar kau membuka, seberapa besar kau percaya, sebesar itu juga segala berkat turun atas hidupmu. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah.
kita pujikan dengan lembut, kuserahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu bagi dua insan yang Kau kasih, Richard Leonardo Arnik Nelwan dengan Lavendia Permata Kusuma Wardani. Mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa-kuasa yang hendak menghalangi, merintangi, dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan, dan biarlah segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan Richard Leonardo Arnik Nelvan dengan Lavendia Permata Kusuma Wardani dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Richard, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Lavendia Fani ini, Tuhan jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, oleh pertolongan-Mu Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani. Roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan, dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekinah gloria dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kembali saling berhadapan. Kembali saling berhadapan, ya. Richard, engkau sudah jadi suami yang sah, engkau berhak membuka cadar sebagai simbol keterbukaan. Mulai sejak hari ini, kalian satu dengan yang lainnya terbuka, termasuk kalau HP-nya di password, pasangannya harus tahu, kalau punya rekening masing-masing juga tahu. Keterbukaan menghindari kesalahpahaman, keterbukaan juga tidak memberi kesempatan pada iblis. Ya, silakan dibuka. Iya. Hari ini Anda berdua sudah dipersatukan. Ya, silakan Richard dan Fani akan mengungkapkan kepada kita semua bahwa kalian sudah jadi suami dan istri. Ya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Richard. Ikuti saya.
Oke, istri saya Fani. Fani istri saya. Kalau tidak Fani, bukan istri saya. Iya, sekarang ganti Fani ya. Suami saya Richard. Richard suami saya. Kalau tidak Richard, bukan suami saya. Iya. 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 Silakan Fani pegang pundak Richard. Tangan dua. Ya. Silakan pegang pundak tangan dua. Ya. Fani, Richard yang kau pegang pundaknya adalah pria yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Richard pegang pinggang Fani. Fani yang kau pegang adalah wanita yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Kalian akan hidup bersama-sama, mungkin Tuhan memberikan hidup bersama 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Tuhan yang memulai, biarlah Tuhan yang mengakhiri. Dan kau akan hidup bersama-sama, sayangi, cintailah pasanganmu. Dan silakan saat ini sebagai ungkapan pertama kali kau sebagai jadi suami istri. Silakan Richard, berikanlah ciuman yang manis kening pipi kiri kanannya. Keningnya, ya, pipi kiri kanannya. Iya. Sekarang ganti Fani yang cium suami. Silakan kening pipi kiri kanannya. Ya. Iya. Pipi kiri kanannya. Ya. Iya. Bagaimana? Menyenangkan? Gimana? Richard, oh, kamu suka? Silakan lagi. Gimana? Kelihatannya kan kalian berkeringat. Kenapa bibirmu asin gak sih? Orang jatuh cinta gak peduli ya keringatan atau enggak, sayang ya. Ya, jadi gereja akan memberikan akte, Anda berdua sudah sah menjadi suami istri. Bisa ditaruh dulu. Ini mamahnya Richard. Wali, ibu ya Wali. Terus ini Wali juga. Oh ya kalau gitu terlebih dahulu ke walinya Richard ya. Bisa berdiri aja ya. Berikan ucapan silakan. Selamat. Ya disalam aja, disalam. Ya kada. Cinta itu lemah lembut saat sedang. Ya, ini kote ya sama suami istri. Oh bisa berdiri sebentar. Wah, ini rektor. Saling berhadapan bisa. Iya. Iya. Sudah berapa tahun menikah? 30 Tahun berapa? 96 38 ya. 38 tahun. 38 tahun hidup bersama-sama sampai hari ini masih ada sisa berapa tahun tidak tahu. Tapi dibangun dengan lebih baik. Ya, pada kesempatan ini biarlah seperti firman Tuhan, kembali kepada kasih mula-mula. Nah, saya mau tahu. Cinta mula-mula dari Kak T ini saudara ya. Kita semua kan tidak tahu, mungkin juga kalau anaknya hadir mungkin juga nggak ngerti saudara. Pertama ketemu di mana? Dijodohkan atau dapat sendiri? Ketemu di persekutuan mahasiswa Kristen Surakarta. Wah, itulah ya kalau mendahulukan Tuhan,
cari Tuhan di persekutuan. Maka ditemukan orang yang Tuhan sudah sediakan. Ya. Terus setelah lihat ibu ya, terus mulai pendekatan ya. Sering datang seperti peribahasa Jawa, Trisno Jalaran Soko Kulino. Ya. Pate sudah 38 tahun, kalau sampai hari ini Pate masih segar, kelihatan muda karena ada istri. Silahkan ucapkan terima kasih sama istri, jangan lihat saya, jangan lihat saya. Terima kasih istri. Iya, ya. Istrinya kan ibu juga ucapkan terima kasih kalau ibu sampai sekarang ini masih juga Ini segar. harusnya yang nikah. Ya, saya ingin memberi contoh pada mereka berdua. Ya. Silakan. Terima kasih Bapak. Iya. Terima kasih. Iya. Di karunia anak berapa? 4 putri. Sudah mentas berapa? Sudah 3, masih 1 ya. Bahagia ya, sudah punya cucu, ya sudah opa oma. Ya. Silakan opa oma. Opa silakan berikan ciuman sama oma. Oma, iya loh apa? Iya. Ya, silakan duduk. Silakan mempelai untuk memberikan terima kasih pada wali. Pada mempelai berdua bangun ya, mereka sudah 38 tahun hidup bersama. Ya, silakan. Kepada mempelai berdua Richard Leonardo Arnik Nelvan dengan Lavendia Permata Kusuma Wardani, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi 2 tetapi 1. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormati pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakan. Dan kepada keluarga, lepaskanlah otoritasmu atas mereka berdua, biarlah mereka boleh membangun rumah tangga mereka sendiri. Sekali lagi kepada mempelai berdua, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Perceraian itu merusak. 2 insan yang sudah dipersatukan dipisahkan. Dan juga bukan hanya mereka berdua, tapi sampai 2 keluarga. Pernikahan sudah berubah statusnya. Jadi suami istri jadi bekas suami istri. Bekas mertua. Bekas menantu. Bekas, jangan membuat segala sesuatu yang dari Tuhan menjadi bekas. Tapi kita harus bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Tuhan mencintai kalian dan Tuhan ingin memberkati, memimpin hidup kalian berdua. Sudah, mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari 2 insan yang Kau kasih, Richard dan Fanny. Kembali kami serahkan kehidupan rumah tangga mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Biar bahtera yang rumah tangga mereka bangun hari demi hari terus ada dalam pimpinan-Mu. Tuhan berkati segala sesuatu yang mereka kerjakan jadikan berhasil. Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan bagi mereka berdua. Kami berdoa untuk wali orang tua, biar mereka boleh melihat kebahagiaan dari mempelai berdua. Dan juga Tuhan berkati kesehatan mereka, berkati segala apa yang dikerjakan Tuhan. Dan pada sisa hidup mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir, biarlah berkat-berkat yang sama turun atas hidup kami. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biarlah semua berjalan penuh dengan sukacita. Dan semuanya berjalan dengan lancar. Tuhan juga berikan cuaca yang baik. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing,
Tuhan terus melindungi, menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang mempelai